pelatihan pagi ini? Sudah. Baik, teman-teman sudah disiapkan semua ATK-nya ya untuk menunjang pelatihan teman-teman? Oke, kalau sudah absensinya jangan lupa ya Mbak diisi, kemudian diputarkan ke teman-teman yang lainnya ya. Oke, teman-teman sambil teman-teman mengisi absensi, kita langsung aja mulai pelatihannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sukses untuk Anda hari ini. Semangat pagi. Pagi. Kurang kompak. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih teman-teman. Untuk memulai pelatihan, baiknya kita kenalan dulu ya, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang ya teman-teman ya. Ini biodata saya. Nama saya Ratna Handayani. Saya tinggal di Bogor. Kemudian tempat tanggal lahir saya lahir di Lampung. Saya merantau selama ini. Saya lahir tanggal 23 Maret tahun 88 ya, seumuran teman-teman yang ada di ruangan ini ya. Kita masih satu geng, satu teman nongkrong ya teman-teman. Kemudian teman-teman saya pendidikan saya S1 sekretaris. Memang jurusannya sekretaris tapi akhirnya kerjanya di bank ya. Kemudian teman-teman putri saya ada satu, suami saya satu. Saya kerja di BNI kurang lebih sudah 10 tahun baru sih ya, masih baru. Mudah-mudahan hari ini saya bisa sedikit membagikan sedikit yang saya tahu dan bisa menularkan dan bisa memberikan kontribusi positif untuk teman-teman di dunia kerja nantinya ya. Oke, tadi sudah Mbak absennya. Saya sudah memperkenalkan diri. Saya pengen tahu juga nih teman-teman yang ada di kelas ini. Mbak Oktavia yang mana? Mbak Oktavia di bagian mana Mbak sekarang? Teller di BNI mana Mbak? Cabang mana? Cabang Depok. Oh Depok, jauh ya Mbak. Selamat datang ya Mbak di kelas ini. Kemudian Mas Yusuf. Ya. Mas Yusuf apa posisinya? Sama. Oh sama ya. Oh ya karena di kelas ini semua teller ya. Ya. Kalau Mas Yusuf di cabang mana? KPBSD. KPBSD. Wah deket sama rumah saya Mas, Bogor. Kemudian Mbak Nadia. Teller di cabang mana Mbak? Tangerang. Dulu saya juga pernah sih sempat tinggal di Tangerang Mbak Nadia. Cuman di daerah Karawaci berarti deket ya. Mbak Indah terakhir, dari mana Mbak Indah? Saya dari Bogor. Bogor. Oh deket rumah saya dong Mbak Indah. Iya. Bogornya mana Mbak Indah? Bogornya dekat Gunung Sindur juga. Oh gitu, baik. Nah teman-teman nanti absen ini wajib teman-teman isi ya, karena inilah adalah salah satu penilaian teman-teman pada saat nanti akhir evaluasi ya. Jadi teman-teman saya simpan ya absen teman-teman. Oke, saya akan lanjut ke slide ini. Sebelum kita melakukan sesi pelatihan pada pagi hari ini, saya ada beberapa rules atau aturan dalam teman-teman mengikuti pelatihan saya. Yang pertama nih, teman-teman yang cowok khususnya dilarang merokok ya dalam kelas ini. Kemudian dilarang berbicara pada saat sesi pelatihan kecuali nanti dibuka pada saat tahap diskusi ataupun tanya jawab. Kemudian yang ketiga, tolong HP-nya di silent. Kalau misalnya ada yang penting mau ngabarin keluarga boleh, tapi silakan izin terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, dilarang untuk meninggalkan kelas teman-teman. Tapi kalau memang misalnya pengen ke toilet ya monggo, silakan izin terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, jika ada ingin yang dijelaskan atau tidak jelas, ada yang mau ditanyakan, teman-teman silakan untuk angkat tangan ya. Lalu yang terakhir adalah disiplin. Ini yang selalu saya utamakan di dalam kelas saya. Kenapa? Karena disiplin ini sangat penting. Contohnya, misalnya jam istirahat dari jam 12 sampai jam 1, saya harapkan sebelum jam 1 teman-teman sudah ada di kelas. Beda dengan loyal teman-teman. Kalau teman-teman loyal, pulang kerja dari pagi sampai malam, tapi tidak disiplin, itu sama aja bohong. Jadi penilaian di kelas ini termasuk disiplin menjadi salah satu penilaian kompetensi teman-teman. Nanti di akhir minggu teman-teman ini ya, ada ujian dan salah satu penilaiannya adalah bagaimana sikap teman-teman mengikuti pelatihan selama 1 minggu ini ya. Baik. Dari rules atau aturan ini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas teman-teman? Sudah. Baik. Baik. Nah, teman-teman pada pagi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana mengenai prinsip mengenal pelanggan pada transaksi transfer dana. Nah, prinsip mengenal nasabah ini sebenarnya bisa kita dapat informasi dari teknologi saat ini teman-teman. Contohnya yang pertama, misalnya dari
kita tatap muka dari proses pelatihan saat ini, tanya jawab dengan orang lain atau tanya jawab dengan keluarga, rekan kerja, itu bisa mendapatkan informasi. Yang kedua, dengan kemajuan teknologi, teman-teman, apalagi teman-teman masih muda kan bisa lihat dari internet, dari Google, dari ChatGPT, itu bisa. Kemudian yang selanjutnya itu dari media sosial teman-teman. Sekarang lagi Instagram, TikTok ya, dan lain-lain. Dan sumber-sumber informasi lainnya seperti dari koran, majalah, dan lain-lain. Oke, saya lanjut ya. Judul yang pagi ini saya ambil yaitu mengenai prinsip mengenal pengguna jasa yang diterapkan dalam melakukan transaksi transfer dana sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku. Nah, kode unit yang saya ambil adalah 4.66S PP 01.009.2 dengan judul unit melakukan penerapan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme APU PPT serta perlindungan konsumen. Nah, saya turun nih ke EK. EK ini artinya adalah elemen kompetensi ke-1, melakukan penerapan prosedur APU PPT atas transaksi transfer dana. Jadi di sini lanjut ke sini diharapkan pengetahuan dari teman-teman itu nanti dapat menjelaskan cara menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa, seperti itu teman-teman. Nanti hari ini yang akan kita bahas adalah sekitaran ini. Jadi teman-teman harus tahu ya nanti bagaimana sih cara menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Kalau di bank bagaimana caranya kita mengenali customer yang ada di depan kita ya. Boleh lanjut ya. Nah, tujuan pelatihan dan manfaat pelatihan pada sore ini diharapkan tujuannya semua pelatihan yang di sini, Mbak Fia, Mas Ucu, Mbak Nadia, Mbak Indah itu nanti dapat menjelaskan cara menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam melakukan transaksi transfer dana sesuai dengan metode observasi dengan standar dan prosedur Bank Indonesia. Nah, kalau tujuannya ini kan bagaimana cara menjelaskan, menerapkan aja teman-teman. Beda halnya dengan kompeten. Kalau disebut kompeten nanti di akhir pelatihan teman-teman itu udah jago, udah paham, kemudian teman-teman itu sudah terampil baik dalam pengetahuan maupun dalam sikap teman-teman. Nah, kalau manfaat sendiri nih, nanti manfaatnya teman-teman di sini peserta pelatihan mampu mengenali pengguna jasa dalam transaksi transfer dana. Jadi teman-teman di sini harus tahu ya tujuan dari proses hari ini belajar sama nanti manfaatnya apa. Manfaatnya kan teman-teman harus bisa nih mengenali pengguna jasa dalam kegiatan sehari-hari setelah pelatihan ini. Jadi sudah tahu ya antara tujuan dan manfaat? Sudah. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup ya, pasti tahulah. Nah, saya sebelum masuk ke materi, pasti teman-teman pada saat masuk ke BNI khususnya ya teman-teman pada saat baru sudah pernah dengar dong pelatihan apa yang disebut dengan APU PPT. Ada yang tahu nggak kepanjangan APU itu apa? Ya, Mbak Nadia? Anti pencucian uang. Oh iya betul, tepuk tangan buat Mbak Nadia. Kalau PPT ada yang tahu? Ayo, Mas Ucup tahu nggak? Belum? Siapa lagi? Mbak Nadia tahu? Tahu? Apa Mbak? Penanggulangan pendanaan terorisme. Wah, luar biasa sekali Mbak Nadia. Aku ada coklat loh, siapa yang aktif nanti dapat coklat. Terima kasih. Oke. Nah, benar yang disebut sama Mbak Nadia tadi, APU itu adalah anti pencucian uang. Dimana kan ada kata anti, berarti anti yang namanya uang yang bersifat dari pencucian uang. Pencuci uang itu bukan berarti uang kotor terus dicuci, bukan ya. Jadi uang disebut uang kotor itu karena bersumber dari tindak kejahatan, misalnya dari tindak kejahatan jual beli narkoba, kemudian judi online, kemudian dari korupsi. Nah, APU sendiri itu adalah serangkaian hukum atau aturan yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi aktivitas pencucian uang yang merupakan proses mengubah dana ilegal atau dari hasil kejahatan menjadi bentuk dana yang sah. Jadi ini adalah aturan kalau APU itu aturan yang harus dilaksanakan. Sedangkan PPT itu adalah rangkaian tindakan hukum yang harus kita lakukan untuk mencegah pendanaan aktivitas terorisme.
Jadi seperti kalau upaya PPT itu seperti harus kita mengidentifikasi nasabah yang baru di depan kita, kemudian pelacakan, pengawasan rekening dan lain-lain. Jadi kedua konsep ini, APU dan PPT ini harus bekerja bersama-sama nih, beriringan dalam upaya untuk menjaga sistem keuangan internasional. Jadi dari sini teman-teman sudah paham ya APU PPT itu apa. Jadi kalau APU itu adalah tadi serangkaian hukum, sedangkan PPT adalah rangkaian tindakan hukum dengan cara tadi identifikasi, pelacakan dan lain-lain. Dari sini ada yang bingung atau sudah jelas teman-teman? Sudah ya. Kalau sudah jelas saya lanjut ke materi selanjutnya. Nah, teman-teman di sini adalah beberapa cara umum yang digunakan untuk mengenali pengguna jasa dalam transaksi transfer dana. Karena di sini teman-teman semuanya dari bank, di sini saya akan jelaskan dan mencontohkan situasi di bank ya. Di sini ada 10. Yang pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah verifikasi identitas. Apabila di depan teman-teman ada nasabah, itu mintakan nasabah untuk mengisi identitasnya. Misalnya isi nama, alamat, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat email. Pokoknya data pribadi nasabah ya, jangan lupa mintakan identitas yang syah seperti SIM, KTP. Kalau warga negara asing berarti apa? Kitas sama paspor, betul. Nah itu verifikasi identitas yang disebut dengan verifikasi identitas. Kita tanya soal identitas nasabah. Kemudian yang kedua, menggunakan sistem autentifikasi. Biasanya sistem autentifikasi ini dikirim melalui SMS maupun email ya teman-teman, berupa OTP. Nah yang ketiga, pemeriksaan nomor rekening atau kartu. Jadi teman-teman periksa dulu nomor rekeningnya sesuai nggak namanya, kartunya nomornya benar enggak, atau kartu kredit nomornya sesuai atau tidak. Kemudian yang keempat, verifikasi wajah atau tanda tangan ya, kalau sekarang bukan sidik jari ya. Kalau di bank biasanya kan nasabah kasih KTP, teman-teman harus bisa, sama enggak ya KTP yang diserahkan itu antara yang kita terima sama nasabah yang di depan kita. Kalau untuk tanda tangan juga harus cocok ya teman-teman, karena beda nama satu huruf aja kan nggak bisa ya teman-teman pada saat transaksi penarikan. Kemudian yang kelima, cek riwayat transaksi ini teman-teman. Cek histori transaksi nasabah terakhir, bisa 1 minggu terakhir, 1 bulan terakhir, itu cek. Kalau misalnya ada dana yang misalnya transfernya terlalu besar atau terlalu sering tapi kayak sekarang itu misalnya kecil-kecil tapi suka keriting ya, itu bisa teman-teman harus lakukan pelacakan lebih lanjut. Kemudian menetapkan batas transaksi. Nah ini teman-teman bisa apabila ada dana yang nasabah yang sudah kita curigai, bisa lakukan pembatasan transaksi misalnya 1 mingguan atau per 1 bulanan. Kemudian nomor 7, pelatihan pegawai. Seperti saat ini ya, pelatihan pegawai itu penting. Kenapa? Karena diharapkan semua pegawai itu harus paham bagaimana cara mengenali prinsip pengguna jasa tadi, atau semuanya itu sama pengetahuannya. Kemudian menggunakan solusi keamanan digital. Nah, sekarang ini kan semuanya serba digital ya teman-teman. Jadi digital ini sangat membantu kita untuk bagaimana cara kita mengenali nasabah di depan kita. Kalau nggak salah sekarang itu kan di BNI sudah ada yang namanya scan Dukcapil, itu kan juga salah satu yang bisa membantu kita ya. Kemudian nomor 9, pelaporan transaksi mencurigakan. Nah ini teman-teman, ini yang paling penting. Kalau kita sudah yang namanya merasa bahwa transaksi di depan kita itu mencurigakan, teman-teman wajib melaporkan transaksi mencurigakan tersebut kemana? Ke otoritas yang berwenang. Dalam hari ini biasanya kalau bank itu kita lapornya ke OJK. Karena kenapa? Ada denda nggak sih teman-teman, tahu nggak? Kalau misalnya nggak lapor ada denda, tahu nggak? Ada teman-teman dendanya. Jadi kalau teman-teman teman-teman telat melaporkan itu dendanya 100.000 per hari. Kemudian kalau teman-teman tidak melaporkan itu dikenakan denda 10 juta per pelaporan. Lumayan ya, harus membayar denda sebanyak itu. Kemudian yang ke-10 ini adalah kepatuhan hukum. Kita harus patuh terhadap hukum yang berlaku di bank tempat di mana kita bekerja. Dari 10 tahapan ini yang harus teman-teman jalankan, teman-teman lakukan pada saat ingin mengenali
pada saat menerapkan prinsip mengenal nasabah. Gitu. Itu penjelasannya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Jelas? Atau saya kecepatan nih dalam menjelaskan? Enggak ya, cukup ya. Baik. Nah, ini slide selanjutnya adalah upaya nih yang dilakukan dalam sektor perbankan untuk mengatasi pendanaan terorisme. Yang pertama, kepatuhan terhadap regulasi. Jadi bank harus patuh terhadap ketentuan regulasi yang ada ya teman-teman. Kemudian pengenalan pelanggan KYC. Di sini bank harus punya aturan nih teman-teman dalam menerima nasabah. Jadi yang tadi, kalau misalnya Mbak Nadia terima nasabah mau penarikan misalnya ya, itu tidak harus Mbak saya mau penarikan dari tabungan saya, itu tidak boleh, tapi harus lakukan tadi apa Mbak Pia? Verifikasi, identifikasi, tanyakan kelengkapan data, apa yang bisa mendukung transaksi itu untuk dilakukan teman-teman. Gitu. Kemudian pemantauan transaksi, bank harus aktif melakukan pemantauan transaksinya. Di sini aktif itu maksudnya sering-sering dicek apakah ada dana-dana yang mencurigakan tadi. Kemudian pelaporan transaksi mencurigakan tadi sudah dibahas ya. Kalau ada yang mencurigakan kita langsung laporan ke otoritas ya, OJK tadi. Kemudian pendidikan dan pelatihan. Yang dimaksud ini adalah bank harus melaksanakan pelatihan minimal 1 tahun 2 kali untuk seluruh staf agar semuanya tahu bagaimana penerapan pengguna jasa tadi dan melaporkan apabila ada pendanaan terorisme. Kemudian pemantauan hubungan bisnis yang keenam, bank harus memantau hubungan bisnis. Tujuannya untuk apa? Untuk mendata nih rekening klien atau rekening-rekening yang mungkin untuk kita cek juga apakah ada dicurigai untuk rekeningnya. Kemudian transparansi keuangan, bank harus transparan dalam keuangan, termasuk dalam membatasi pemakaian uang tunai dalam jumlah besar. Kerjasama dengan otoritas, maksudnya apa nih teman-teman kerjasama dengan otoritas? Jadi kalau kerjasama dengan otoritas ini, bank harus bekerja sama dengan otoritas yang hukum, beberapa instansi hukum untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai rekening yang dicurigai terkait pendanaan terorisme. Kemudian yang ke-9 adalah pemblokiran aset. Pemblokiran aset ini yang dimaksud adalah bank bersedia memblokir aset apabila diperintahkan oleh pihak hukum yang berwajib. Kemudian yang 10 adalah audit internal dan eksternal. Ini harus rutin ada ya teman-teman di bank. Kenapa? Karena audit internal dan eksternal ini yang membantu apakah bank sudah menjalankan sistem kepatuhan baik pelaporan dan lain-lainnya. Dari sini 10 ini sudah jelas. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Nah, ini slide selanjutnya adalah 3 tahapan pencucian uang. Ada yang tahu nggak 3 tahapan pencucian uang? Saya kasih coklat lagi loh. Apa? Jangan Mbak Nadia lagi, ayo apa? Siapa? Mbak Nadia tahu? Boleh apa aja Mbak? 1 placement, 2 layering, dan 3 integration. Oke, luar biasa Mbak Nadia. Kayaknya sebelum pelatihan ini sudah banyak belajar ya Mbak, sudah baca-baca. Ada coklat lagi Mbak. Terima kasih. Nah, benar teman-teman, yang disampaikan oleh Mbak Nadia adalah 3 tahapan pencucian uang. Yang pertama tadi placement. Kalau placement bahasa Inggrisnya berarti artinya apa Mas Susu? Placement tuh? Placement berarti ditempatkan. Jadi dana-dana itu yang didapat dari dana yang dari hasil kejahatan tadi, dari jual beli narkoba, judi online, koruptor itu ditempatkan dalam suatu keuangan yang sah, misalnya deposito rekening bank, investasi, pembelian aset. Jadi seolah-olah itu diinput dalam sistem keuangan yang sah. Itu namanya ditempatkan, Mas. Yang kedua adalah penggabungan. Layering itu penggabungan. Jadi digabung tuh kecil-kecil dari beberapa rekening, baik dari rekening maupun dari negara, biar seolah-olah itu dana kotor itu bersifatnya sah dan susah dilacak, teman-teman. Yang terakhir adalah integration. Tahapan ini adalah dibersihkan tadi, yang dana kotor itu dibersihkan, dimasukkan ke dalam
suatu misalnya saham bisnis ataupun aset yang memberikan penghasilan yang sah. Itu 3 tahapan pencucian uang yang harus teman-teman kuasai ya setelah pelatihan ini. Teman-teman dari 1, 2, 3 ini sudah jelas, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, pinter-pinter banget nih di kelas ini, saya suka sekali. Nah, kalau sudah jelas, di sini saya bisa menyimpulkan teman-teman dari pokok bahasan yang materi kita jelaskan tadi. Di sini disebutkan bahwa peserta pelatihan dapat menjelaskan cara menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam melakukan transaksi transfer dana sesuai dengan standar dan prosedur Bank Indonesia. Nah, ini harus wajib ya, karena nanti kita ada ujiannya di sini, teman-teman harus bisa praktek gitu. Lanjut, nah ini ada soal aplikasi. Saya kalau nggak ada yang mau tanya, saya mau tanya nih ke teman-teman. Soalnya udah cuma 2. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip mengenal nasabah. Siapa yang bisa? Tadi katanya nggak ada yang ditanya, sekarang saya mau nanya. Boleh, Mbak Fia? Bisa? Saya tunjuk nih kalau nggak mau ini. Apa Mbak Fia? Upaya tindak pidana terorisme dilakukan melalui penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau lainnya. Oke, tepuk tangan buat Mbak Fia. Oke, betul ya, berarti Mbak Fia sudah menguasai. Nomor 2, bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme yang dilakukan? Yang tadi yang 10 saya jelaskan, boleh nggak usah semua, minimal 3 yang teman-teman bisa sebutkan. Ada yang bisa? Mbak Indah bisa? Upaya tindak pidana terorisme dilakukan melalui penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan pengguna jasa keuangan, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau lain. Oke, betul sekali teman-teman. Jadi kalau tepuk tangan lagi buat saya suka sekali di kelas ini karena semuanya pinter-pinter ya. Oh ya, buat Mbak Tia sama Mbak Indah. Mas Ucup ayo dong, biar dapat juga. Semua udah dapat Mas Ucup. Oke, teman-teman, di sini nanti saya akan ada evaluasi. Teman-teman bisa jawab. Ini lembar evaluasinya, nanti silahkan diisi. Soalnya ada 2. Saya kasih waktu 1 menit ya. 1 menit nggak lama, silahkan diisi teman-teman. Kalau sudah, silahkan ditukar ke sampingnya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nomor 1, Mas Ucup, silahkan dibaca. Kemudian sekalian jawabannya ya. Kebijakan penyampaian laporan yang dilakukan bank pada regulator dalam pencegahan dan pembatasan tindak pidana pencucian uang diatur dalam kebijakan APU BPT. Jenis laporan yang dipersyaratkan regulator adalah laporan transaksi keuangan tunai KT. Oke, betul ya teman-teman. Jawabannya yang B. Teman-teman silakan bisa periksa kembali. Nomor 2, Mbak Nadia, silakan. Nomor 2, pihak yang menggunakan jasa bank namun tidak memiliki rekening bank tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah disebut dengan Betul ya, walk-in customer. Oke, teman-teman, silakan nomor evaluasinya dikumpulkan, nanti akan dinilai oleh Lydia. Nah, setelah tadi tahapan evaluasi, materi kita sudah selesai ya teman-teman. Namun saya ada tugas buat teman-teman yang harus dikerjakan nanti di rumah. Yang saya bikinkan adalah buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai laporan APU dan PPT atas transaksi transfer dana dan disusun sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Ini teman-teman silakan bikin rangkuman, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, tugas dikumpulkan paling lama hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, dikirim ke alamat email saya ratnahandayani772@gmail.com. Paling lambat saya terima jam 23.59 ya teman-teman. Oke, sudah selesai hari ini teman-teman, luar biasa sekali. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Semangat untuk kita. Sebelum saya tutup, saya ada quote sedikit. Ayo teman-teman, kalau teman-teman punya mimpi, jangan
jangan takut untuk menggapainya selama teman-teman punya keinginan untuk mengejar mimpi tersebut. Terima kasih, saya Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.